Let us bow our heads and acknowledge His presence now in our service this afternoon. And let us welcome Him to talk to us personally and guide us today on how to please Him. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Heavenly Father, we want to worship You, we want to honor You, we want to glorify You, Lord, because You are worthy to be praised. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love, deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Our Heavenly Father, we're so thankful that we are here together in our own home to worship You. Also, we want to listen to what You have to say for us today. And I pray, Lord, that You have given us a humble heart and a soft soil and the good soil to listen to Your word. And we want to declare, Lord, we declare Your goodness because Your love for us, because You have forgiven us of our sins, and because of Your faithfulness for us. And we want to worship You. We want to declare that. Let us praise Him together. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, juru sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Karena Allah itu baik, mari kita panjatkan sekali, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Today's passage is taken from Titus 2 verse 7 to 8. The NIV version said, "In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us." And today's theme is lead by example. And I think we can take just a brief moment to kind of read through this again. Titus 2 verse 7 to 8. And let us start from the church. Let us start from the fellowship that we have, how to show what is good through our action, and how we show also the teaching, or how we can use our speech to encourage one another, to give a positive feedback, positive encouragement, so that we can be in the good unity as a church. So the next song that we're gonna sing is about unity of us. So let us learn how to have a unity from church first, and we can go out and we can love people, we can bless other people, because we know we have a tight community, and that will be fruitful because God called the church to be the example of the love that God has for us. Let us sing this song. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu,
hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita panjatkan pujian sekali lagi dengan sepenuh hati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Oh, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Shalom saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi pada hari Minggu ini dan kita akan belajar sesuatu pada hari Minggu ini. Nah, topik yang akan kita sama-sama renungkan berbunyi Lead by Example. Dengan kata lain, kita akan belajar hari ini bagaimana untuk kita bisa memimpin orang-orang dengan contoh hidup kita, dengan example daripada kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu teori, kita mengajari orang dengan kata-kata, kita mengkhotbahi orang, tetapi kemudian perbuatan kita berbeda dengan apa yang kita katakan. Jangan seperti itu. Tetapi Tuhan ingin agar kita bisa membimbing orang lain dengan contoh kehidupan kita sendiri. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita akan baca dari Titus pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan ke-8. Titus pasal 2 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan di sini, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, jadi kita jelas dalam ayat ini, saudara bisa catat, Titus 2 ayat 7 dan sampai 8. Dengan kata lain, Tuhan atau Rasul Paulus berbicara kepada kita agar supaya kita menjadi suatu teladan di dalam kita berbuat baik. Dan supaya hidup kita jujur, hidup kita bersungguh-sungguh di dalam pengajaran kita, sehat dan tidak bercela di dalam pemberitaan kita. Ini yang Tuhan inginkan kita lakukan, sehingga orang-orang tidak bisa melihat kesalahan kita, tidak bisa pinpoint kesalahan kita, dan mereka semua
yang mau melawan kita, yang mau merusak nama kita, mereka semua menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, saudara, kalau kita diberi tanggung jawab untuk hidup sebagai example buat orang-orang lain, ini bukan sesuatu yang mudah karena kita semua masih melakukan kesalahan-kesalahan di sana, di sini. Sebab itu, saudara, saya pada waktu menyiapkan firman ini, saya katakan, Tuhan, bagaimana untuk kita bisa belajar menjadi good example buat orang-orang lain. Nah, setelah kemudian saya mulai melihat dalam firman Tuhan, saya melihat nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, ya orang-orang di dalam Alkitab yang kita bilang semua banyak yang hebat-hebat. Saya telusuri satu persatu kehidupan, misalnya kehidupan Abraham. Kita lihat Abraham itu luar biasa. Dia adalah bapa iman, ya. Dia beriman kepada Tuhan dengan luar biasa sehingga kita bisa mengikuti example daripada hidup Abraham di dalam hal imannya. Tetapi saudara, kalau kita melihat kehidupan Abraham secara keseluruhan, dia banyak melakukan kesalahan. Ya, dia berbohong kepada Firaun, dia berbohong kepada Abimelek, dan kemudian dia juga banyak melakukan kesalahan sampai dia pikir pada waktu Tuhan berkata bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar sedangkan dia tidak punya anak, dia berpikir siapa tahu anaknya lahir dari Hagar. Nah, itu adalah suatu cara berpikir yang salah, sehingga dari apa yang dia pikirkan salah itu, saudara bisa melihat sampai sekarang, ya, akibat daripada kesalahan Abraham itu sampai sekarang kita masih mengalami kesalahan daripada Abraham itu. Kita masih merasakan konsekuensinya. Sebab itu saudara, kita melihat Abraham banyak berbuat salah. Walaupun ada hal-hal tertentu yang kita bisa belajar dari Abraham. Lalu kita lihat siapa? Daud misalnya. Daud orang yang hebat, ya, hebat sekali. Sampai dikatakan dia adalah a man after God's own heart. Jadi Tuhan tuh melihat hatinya Daud itu bagus sekali. Dan kita bisa belajar dari Daud, ya. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Daud juga tidak sempurna. Dia melakukan banyak kesalahan dan dia sampai kita tahu pada waktu dia mendengarkan Tuhan dan menurut kepada Tuhan, yes, dia lakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi begitu satu hari dia enak-enak, dia sudah merasa kehidupannya hebat, dia sudah menang dan dia nyantai. Di dalam kesantaian dia itulah dia tidak sensitif kepada Tuhan, sehingga dia melakukan suatu dosa yang benar-benar boleh dibilang suatu cacat di dalam hidupnya yang membuat dia berzina dengan Batsyeba, dan setelah itu keluarganya menjadi berantakan. Anaknya membunuh anaknya yang lain, kemudian terjadi kudeta dari Absalom karena dendam kepada papanya. Nah, kemudian ada banyak kehancuran di dalam keluarga Daud karena kesalahan Daud. Jadi walaupun Daud itu orang yang hebat, yang luar biasa, sampai sekarang dia masih dipuja-puja, tetapi juga dia melakukan banyak kesalahan. Siapa lagi? Kita lihat Elia. Wah, kita baru belajar Elia minggu yang lalu, kan? Elia begitu hebatnya. Dia bisa mendatangkan api dari langit. Dia bisa sampai membunuh, menghancurkan 850 nabi-nabi palsu. Itu luar biasa. Accomplishment daripada Elia luar biasa. Dia orang yang benar-benar beriman sampai seluruh bangsa Israel bertobat di dalam pimpinan Elia. Pada waktu Elia hidup. Setelah ini luar biasa. Tidak pernah ada satu orang yang bisa membuat satu bangsa bertobat. Nggak ada. Cuma Elia. Nah, jadi Elia itu luar biasa. Kita bisa belajar imannya Elia, bisa belajar bagaimana Elia dengan tekun mendengarkan Tuhan. Tetapi kita lihat, kita sudah belajar, Elia juga gagal di dalam hidupnya. Ya, dia tidak selalu mendengarkan Tuhan sehingga dia gagal, dia mengalami kegagalan. Siapa lagi yang kita lihat? Musa orang yang hebat sekali. Kita lihat Musa itu dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sampai sekarang Musa masih dipuja-puja oleh orang Yahudi karena dia begitu hebatnya, saudara. Bisa membimbing 1 juta orang lebih berjalan di padang belantara, saudara. Sampai perbatasan Kanaan, luar biasa. Tapi kita lihat juga kesalahan Musa. Ya, Musa sudah mendahului Tuhan. Sebelum dia disuruh membawa orang Israel keluar, dia sudah mendahului Tuhan. Ada banyak kesalahannya. Jadi kalau kita melihat dari Alkitab, pada waktu saya pelajari, semuanya ada bagusnya, tetapi juga
ada yang tidak bagusnya. Nah, kalau kita mau belajar supaya hidup kita bisa menjadi example buat orang lain, siapa di dalam Alkitab yang mempunyai kehidupan yang boleh dibilang excellent, tidak ada cacatnya sama sekali, bisa menjadi example dalam kehidupan kita yang luar biasa? Siapa, saudara? Hanya satu-satunya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menjadi example. Hidupnya kita bisa follow tanpa kesalahan apapun juga. Nah, kita bilang, ya tapi kan Tuhan Yesus itu Allah sendiri. Dia adalah Tuhan. Tapi saudara, dia juga manusia. Dia juga fully 100% manusia. Jadi berarti dia punya daging juga. Dia juga punya panca indera seperti kita. Dia punya perasaan seperti manusia juga. Dia juga manusia. Sebab itu mari kita melihat dari kemanusiaannya Tuhan Yesus. Jangan melihat dari ketuhanannya Tuhan Yesus. Dia itu manusia. Jadi dia juga bisa merasakan rejection seperti kita rasakan. Dia bisa merasakan pengkhianatan sebagaimana kita rasakan. Dia bisa merasakan semua yang kita rasakan. Yesus bisa rasakan, saudara. Karena dia juga mempunyai daging seperti kita pada waktu dia ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita lihat ini, kehidupan Yesus itu sebagai manusia, dia sudah bisa hidup excellent. Dia bisa menjadi contoh yang sempurna buat kita. Sebab itu kita mesti belajar. Mari kita lihat Yesus di dalam kemanusiaannya dia. Mengapa dia bisa melakukan segalanya dengan perfect, dengan excellent, tidak ada cacatnya? Mengapa? Apa rahasia daripada Yesus? Jangan melihat dari Yesus adalah Tuhan, bukan. Tetapi dia sebagai manusia. Mengapa dia tidak melakukan kesalahan apapun juga? Padahal dia bisa juga lose temper, dia juga bisa kesel, dia juga bisa marah luar biasa, dia juga bisa menghadapi kekecewaan, ketakutan dan sebagainya. Kita lihat pada waktu dia di Taman Getsemani sekalipun, dia bisa berkata bahwa dia pada waktu itu ketakutan luar biasa karena dia tahu apa yang akan dia hadapi. Tetapi saudara-saudara, pada saat kita tahu Yudas datang dengan gerombolan prajurit, dan pada waktu itu kita tahu bagaimana Petrus marah sekali, dia pakai pedangnya sampai memarang telinga dari seorang hamba di situ. Tuhan Yesus marah kepada Petrus, dia kembalikan telinga itu sehingga menempel kembali, dan dia bilang, kamu ini melakukan ini, kamu pikir aku tidak bisa memanggil malaikat berlaksa-laksa malaikat? Hanya satu kata Tuhan Yesus katakan, malaikat bisa berdatangan semua menghancurkan mereka. Tapi saudara, Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Walaupun dia punya kuasa, dia punya hak, dia punya segala-galanya, dia tidak lakukan itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjalanan Yesus selama 33,5 tahun di dalam dunia ini, dia tidak melakukan satu celah pun juga. Mari kita perhatikan, why? Ini yang harus kita cari tahu. Mengapa Yesus bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Dan rahasianya Tuhan Yesus katakan, dia berkata bahwa karena kehidupan dia, Yesus berkata, aku tidak melakukan apa-apa atas diriku sendiri. Yesus berkata bahwa apa yang aku lakukan itu karena aku melihat Bapakku lakukan. Jadi saudara, dia hanya melihat apa yang Bapaknya lakukan, dia lakukan. Dia hanya mendengar apa yang Bapaknya katakan, dia katakan. Nah, karena hidupnya fokus kepada Bapaknya, maka itu yang membuat dia bisa berjalan di dalam dunia ini dengan sempurna. Dia bisa menjadi example yang luar biasa buat kita di dalam kehidupannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam perkataannya. Karena dia selalu melihat kepada Bapa. Itu kuncinya. Nah, sekarang saudara, kalau untuk kita bisa mengikuti jejak Yesus, kita akan berkata, ya kita kan gak bisa lihat Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus bisa lihat Bapa? Kita gak bisa lihat Bapa. Lalu bagaimana untuk kita bisa hidup mengikuti jejak Yesus? Karena Yesus melihat Bapanya, kita tidak bisa melihat Bapa. Tapi saudara, tahukah kita bahwa Tuhan itu tahu segala-galanya? Sebab itu saudara tahu sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya semua, Tuhan tahu kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh seperti dia bisa melihat Bapanya, kita juga butuh untuk bisa melihat
Tuhan, untuk bisa dipimpin oleh Tuhan. Sebab itu dia berkata begini kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dia berkata, tetapi kamu, kata Tuhan. Tuhan mula-mula berkata, tinggal di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana, just tinggal di Yerusalem. Kemudian dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata-katanya, saudara. Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem karena Roh Kudus akan turun atasmu. Dan Tuhan berkata begini, begitu Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Ingat saudara, kamu akan menjadi saksiku. Kata benda saksiku, bukan kata kerja. Bukan Tuhan berkata, kamu akan menyaksikan aku. Bukan saudara. Dia tidak berkata, kita akan do something untuk menyaksikan Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Itu kata benda. Yang dengan kata lain, kehidupanmu itu akan menjadi kesaksian. Bukankah ini yang kita mau pelajari? Lead by example. Agar supaya kehidupan kita bisa menjadi kesaksian. Akan dilihat oleh orang. Dan orang bisa mengikuti kita. Dan Tuhan memberikan kuncinya kepada murid-muridnya. Yang juga kepada kita. Tuhan berkata, kalau kamu terima Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksi-saksiku. Bukannya kita struggling, khotbah orang, memberikan kesaksian ini, memberikan kesaksian itu. Bukan, saudara. Bukan kata kerja, kata benda. Tuhan berkata, you will be my witnesses. Jadi, saudara, kehidupan kita saja akan menjadi suatu kesaksian. Tanpa kita khotbah orang, kita akan menjadi kesaksian. Kehidupan kita akan menjadi kesaksian. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi kesaksian? Yaitu terima Roh Kudus. Saya percaya saudara semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam saudara. Nah, Roh Kudus ada di dalam kita, saudara. Nah, sekarang yang tinggal kita perlu lakukan adalah kita pelajari firman Tuhan, ya. Masukkan firman Tuhan ke dalam hati kita untuk stay established di dalam hati kita. Established di dalam hati kita. Nah, setelah Roh Kudus firman itu established di dalam diri kita, maka setiap langkah yang akan kita ambil, Roh Kudus akan memimpin kita. Kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus, setiap dia mau lakukan sesuatu, dia lihat Bapaknya dulu gitu kan. Demikian juga kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita acknowledge kepada Roh Kudus dahulu. Kita katakan, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana melakukannya? Dan kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman-firman yang sudah established di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk melakukannya. Jadi seperti minggu yang lalu, kita belajar kan minggu yang lalu mengenai karunia-karunia. Nah, saudara sudah tahu, saya harap saudara sudah tahu apa karunia saudara. Ada 21 karunia yang saudara, kalau saudara rajin, sudah baca itu dan saudara sudah tahu, oh karunia saya ini. Misalnya saudara saya punya karunia memberi, saya suka memberi. Ya, kan sekarang kalau saya sudah diberi karunia itu sama Tuhan untuk memberi, kan tinggal saya lakukan saja. Kalau seumpama saya melihat seseorang kekurangan, wah oke, saya beri pada dia. Kan saya karunianya memberi gitu. Saya beri. Saya punya uangnya atau saya punya barangnya, saya punya kemampuan untuk memberi dan saya punya karunia memberi. Sebab itu kalau ada orang kekurangan, ya saya beri kan? Itu kan betul kan? Belum tentu. Belum tentu betul. Ya, karena apa? Kalau saudara tidak minta pimpinan Roh Kudus, kita bisa memberi kepada orang yang tidak mau diberi. Kita bisa memberi pada waktu yang salah. Kita bisa memberi kepada orang yang bakal menolak kita. Saudara, kita nggak tahu exactly hati orang itu. Yang tahu adalah Roh Kudus. Sebab itu walaupun kita sudah mengetahui karunia kita apa, bukan berarti kita bisa menggunakan karunia kita sewenang-wenang. No. Tuhan Yesus karunianya banyak sekali. Tetapi setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia lihat kepada Bapaknya dulu. Kalau Bapaknya menyuruh dia lakukan itu, dia baru lakukan. Demikian juga kalau kita mau mengikuti jejak Yesus, yang harus kita lakukan adalah
Tanyakan kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu dekat di dalam kita, tidak jauh-jauh di surga. Roh Kudus itu dekat di dalam diri kita. Yang penting adalah kita mengikut sertakan Roh Kudus di dalam segalanya. Jangan bersandar kepada diri kita sendiri. Kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri dan kita merasa kita punya kemampuan ini dan kemampuan itu, maka kita bisa melakukan salah. Saudara ingat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan, trust Him, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maksudnya akui Dia itu apa? Ikut sertakan Dia di dalam segala apa yang akan kita lakukan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini artinya Tuhan ingin kita dependen kepada Roh Kudus, saudara. Untuk kita bisa hidup menjadi example, hidup untuk hidup benar, tidak melakukan kesalahan, tidak menjadi batu sandungan, tidak sombong, tidak hipokrit. Kita harus bersandar kepada Roh Kudus. Di dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Nah, kalau kehidupan kita, saudara, bisa selalu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya kepada kita. Tuhan tahu kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk bisa bertindak dengan betul. Untuk kita bisa menjadi example di dalam perbuatan kita. Kita bisa lead other people dengan example perbuatan kita. Maka kita butuh bersandar kepada Roh Kudus. Dan itulah juga yang di dalam Galatia 5 ayat 16 mengatakan begini. Rasul Paulus berkata, maksudku, kata Rasul Paulus, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ya, jadi saudara, mengapa banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan? Perbuatannya salah. Nah, hari ini kita sedang sedang belajar bagaimana kita bisa lead other people dengan example kehidupan kita. Ya, banyak orang Kristen yang tahu banyak teori, saudara. Teorinya banyak, tetapi dia tidak menaruh firman yang dia ketahui itu ke dalam hatinya. Jadi firman itu tidak established di dalam hatinya, sehingga cuma ada di sini saja. Sehingga dia bisa melakukan dengan pengertian yang sama. Dia bisa melakukan kepada orang ini caranya begini, kepada orang ini caranya lain, kepada orang ini caranya lain, tergantung kepada situasi. Tergantung ini orang yang hebat atau enggak, ini orang yang simple atau apa. Itulah sebabnya banyak orang yang menjadi kelihatan sebagai hipokrit. Dia tidak true di dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau firman Tuhan itu established di dalam diri kita, sudah menjadi foundation di dalam hidup kita, nah maka kita akan bertindak ke sana, ke situ, ke sini sama, saudara. Karena keluar dari hati. Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, selama kita masukkan firman itu ke dalam hati kita, dan kemudian apa yang kita akan lakukan dipimpin oleh Roh Kudus, kita bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, maka perbuatan kita akan benar. Tetapi kalau kita tidak bersandar kepada Roh Kudus, kita bisa salah-salah, dan kita bisa menjadi batu sandungan. Ya, jadi itulah sebabnya kita harus belajar untuk mempunyai hati yang established, penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita bisa hidup bersandar kepada apa yang Tuhan sudah katakan dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, saya akan berikan satu contoh kejadian. Ya, orang yang mempunyai firman dan sudah mendapat pengajaran dan dia simpan di dalam hatinya, bukan hanya di sini, tetapi di sini, saudara, itu berbeda dengan kehidupan orang yang hanya tahu teori banyak. Ya. Satu hari, ini zaman dulu sekali, saudara, ada kereta api ya yang berjalan malam
biasanya membawa orang dari satu kota ke kota lain pada malam hari seperti itu. Dan karena itu kereta api malam, maka kereta api itu punya tempat tidur ya, seperti bed gitu, bed yang ada di tembok tapi bisa diturunkan untuk bisa tidur seperti itu. Nah, di sebuah kereta api yang seperti itu ada dua businessman sedang duduk di situ dengan seorang pendeta. Jadi mereka duduk, dan pendeta ini sebab belum cukup malam, masih agak sore, jadi mereka duduk-duduk ngobrol. Dua businessman dan seorang pendeta, mereka sudah mungkin umur 50-an lebih gitu, sedang ngobrol. Nah, kemudian tidak berapa lama ada seorang ibu membawa anaknya. Itu kereta itu belum berangkat. Seorang ibu bawa anaknya, mungkin umur 10 tahun, anak laki-laki, dibawa, kemudian duduk di sebelah sini. Tadi businessman itu duduk di sebelah sana, ini duduk sini. Jadi mereka bisa lihat satu dengan yang lain. Anak itu sendiri di situ, dan ternyata dia akan naik kereta itu sendirian. Ibunya say goodbye kepada anak itu. Mungkin anak itu akan sekolah di luar kota, mungkin di tempat boarding gitu, karena ini adalah kampung yang kecil. Jadi ibunya menurunkan anaknya di kereta api dan ibunya pulang, saudara-saudara. Anaknya baik pada ibunya, dia sendirian di situ. Nah, kemudian setelah ibunya pulang, nah dua businessman ini melihat, oh ini anak sendirian gitu kan. Udah, anak itu duduk diam sendirian, mungkin dia pertama kali naik kereta api seperti itu. Nah, kemudian sudah mulai agak malam, dia pikir dia mau tidur aja gitu daripada dia diam-diam aja. Tapi dia nggak tahu bagaimana menurunkan tempat tidurnya. Kemudian dia perhatikan orang lain. Ternyata dia lihat ada orang pencet tombol, kemudian ada pegawai kereta api itu datang dan dia menurunkan tempat tidur gitu kan. Jadi dia juga ikut-ikut, dia pencet tombol dia. Kemudian ada seorang datang untuk menolong dia. Dia bilang, iya, kamu mau tidur? Iya, mau turunkan tempat tidurnya, udah diturunkan kan. Begitu tempat tidurnya udah diturunkan, saudara, orang itu pergi, pegawai itu pergi, dia ambil kopernya, buka koper, dan kemudian dia ambil Alkitab dari kopernya. Dia ambil Alkitab itu, dia nengok ke kiri ke kanan, terusnya dia berlutut dan dia buka Bible-nya. Mukanya agak merah, mungkin dia juga mikir pasti orang-orang di sekeliling dia melihat dia gitu. Tapi dia tetap di situ bertelut, dia buka Bible-nya dan dia baca firman Tuhan. Nah, kita bisa perhatikan dua businessman itu dengan pastor itu melihat anak itu kan. Anak itu baca, setelah selesai baca, dia tutup, dia taruh Bible itu, dia berdoa. Dengan berlutut dia berdoa, menghadap jendela kan situ, dia berdoa. Pada waktu dia berdoa itu, dua businessman itu berbicara satu dengan lain sama pendeta itu, dia bilang, wow, ini anak ini melakukan seperti ini, mengingatkan saya pada ibu saya. Mama saya itu selalu melakukan itu walaupun dia sudah meninggal lama. Tapi anak ini mengingatkan saya pada ibu saya. Selalu berlutut seperti itu, baca firman dan berdoa. Dan kemudian dia katakan bahwa, wow, ini sudah lama ya. Sejak kecil, mama saya selalu mengajarkan untuk saya berdoa. Tapi saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah tidak ingat Tuhan. Saya sibuk dengan kehidupan saya. Dan saya sudah jauh dari Tuhan. Businessman yang satu berkata, saya juga, dia bilang, saya juga seperti itu. Dan wow, itu anak itu mengingatkan saya benar. Kemudian kedua businessman ini baru sadar bahwa orang yang satu ini adalah pendeta. Lalu yang dia berkata kepada pendeta ini, John, can you lead us untuk kembali kepada Tuhan? Can you lead us in prayer supaya kita mau rededicate hidup saya kepada Tuhan? Pendeta bilang, of course, dia bilang. Maka pendeta itu lead dua businessman ini yang sudah umur 50 lebih, saudara, dan berdoa untuk membawa kedua businessman ini kepada Tuhan lagi, mengingatkan mereka mau rededicate hidup mereka kepada Tuhan lagi. Dan setelah selesai itu, hamba Tuhan inilah yang menulis kejadian ini. Dan dia berkata, yang dapat kredit bukan saya, kata pendeta itu, tetapi anak itu. Anak itu tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah menjadi kesaksian yang luar biasa.
buat 2 businessman untuk rededicate hidup mereka kepada Tuhan, mengingatkan mereka kepada Tuhan, mau rededicate hidup mereka kepada Tuhan, hanya karena perbuatan anak ini. Karena anak ini walaupun dia masih kecil, tetapi pengajaran ibunya sudah established di dalam hati dia. Sehingga tidak menjadi soal dia ada di mana, dia tetap melakukan apa yang diajarkan oleh ibunya, yaitu sebelum tidur dia membaca Alkitab dan dia berdoa, bertelut dan berdoa. Dia lakukan itu keluar dari dalam hati yang sudah diajarkan oleh ibunya dan menjadi way of life. Nah, saudara-saudara, saya melihat bahwa seorang anak kecil umur 10 tahun bisa leading people through example. Ya, ini bukan karena dia khotbahi orang, tetapi karena apa yang kebenaran yang dia sudah terima, sudah established di dalam hatinya. Segala sesuatu yang sudah ada di dalam hati kita, sudah established di dalam diri kita, itu yang akan kita lakukan. Sebab itu kita harus cek setiap hari apa yang kita masukkan ke dalam hati kita, saudara. Nah, kalau kita sekarang sadari pada hari ini dengan firman Tuhan hari ini yang kita sama-sama renungkan, saudara, saya percaya ada ayat satu yang kita bisa ingat, 1 Yohanes 2 ayat 15. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya percaya anak kecil ini sudah masukkan pengajaran ibunya, establish dalam hatinya. Walaupun dia di tempat yang asing, dia tetap mau melakukan apa yang dia diajarkan oleh ibunya. Dan dia menjadi kesaksian. Biar kita juga, saudara-saudara, kalau kita mau lead people by example, biarlah apa yang Tuhan sudah ajarkan pada kita masukkan dan menjadi foundation dari hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita katakan, bertemu dengan siapapun juga, kita akan mengatakan, melakukan yang sama dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita akan menjadi kesaksian yang hidup buat orang-orang di sekeliling kita. Sampai di sini dulu, biar saudara renungkan firman ini supaya itu menjadi makanan rohani yang akan menguatkan hidup saudara untuk menjadi orang-orang yang bisa memimpin orang lain dengan contoh kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kami mau bersyukur Tuhan, Kau berikan firman-Mu kepada kami sehingga kami bisa belajar dari firman-Mu. Contoh-contoh kehidupan, terutama kehidupan Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini, sudah mau berkorban buat kami, sudah mau menyatakan kasih agape yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Tetapi melalui kehidupan Tuhan Yesus, kami bisa belajar. Dan biar kami juga semua sekarang ini yang mau belajar untuk bisa memimpin orang lain dengan contoh kehidupan kami bisa belajar daripada-Mu Tuhan. Ajari kepada kami untuk bersandar kepada Roh Kudus yang sudah Kau kirimkan untuk ada bersama-sama dengan kami selalu, untuk mengatur jalan kehidupan kami. Berikan kepada hati kami untuk bersandar selalu kepada pimpinan Roh Kudus, apa yang harus kami lakukan, biar kami selalu mengikut sertakan Roh Kudus di dalam segala jalan hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, sehingga kehidupan kami tidak akan menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekeliling kami. Dan berikan kepada kami juga Tuhan sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kami hidup di dalam ketetapan-Mu, sehingga sampai masa tua mereka tidak akan meninggalkan jalan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan sisa hari ini di dalam pimpinan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus penyertaan-Mu sampai selama-lamanya, dan kami akan bersandar kepada-Mu terus-menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak saudara untuk sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Itu adalah suatu yang Tuhan inginkan, mengingat kembali apa yang telah Yesus lakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan tiap kali saudara kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bagaimana pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dan kalau kita understand, mengerti apa yang Yesus lakukan,
Dan kita benar-benar menyadari apa yang Yesus lakukan itu akan sangat menolong buat kita, saudara, untuk the new perspective buat kita semua. Banyak orang ikut perjamuan kudus ya, dia mau ya itu kita mengingat apa kematian Yesus, pengorbanan Yesus. Tapi lebih dari itu, saudara, kita percaya bahwa malam itu waktu Yesus mengambil roti, dan waktu dia ambil roti pada murid-muridnya, waktu dia katakan, "This is my body, broken for you." So, pada waktu dia bicara broken for you itu dia bisa bayangkan bagaimana dia dicambuki. Dan perjalanan ke Golgota dia dicambuk, dia pikul salib, dicambuki. Dan di Petrus dikatakan karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Di Yesaya juga dikatakan karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita dari segala penyakit. Sebab itu saudara, kita harus menyadari terus pada saat nanti kita ambil roti ini yang Yesus katakan, ini adalah tubuhku yang pecah bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya. Kita selalu ingat saudara, Yesus sudah ambil, kasih dia pada kita. Segala penyakit dia ambil sehingga kita tidak perlu sakit lagi. Even pemikiran begini kalau kita understand, kita appreciate sekali apa yang Yesus kerjakan. Dan kedua saudara, Yesus juga pada malam itu juga Yesus yang ambil anggur, dia kata, ini darahku, minumlah. Mari saudara, darah Yesus. Dan kita bisa bersyukur, mau berterima kasih pada Yesus. Karena darah Yesus ini adalah membuat kita jadi dibenarkan. Darah Yesus menanggung segala dosa kita. Sehingga kita menjadi benar, menjadi righteous. Dan tidak ada condemnation lagi. Di pandangan Tuhan, Tuhan melihat kita sudah benar, righteous. Bapa melihat kita ada anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita menjadi righteous. Sebab itu saudara, mari sama-sama saudara siapkan piring, elemen. Kalau saudara di rumah ada, ambil elemen saudara. Ada roti, crackers, kalau sudah ada wine, kalau sudah ada nggak ada tea boleh, air, whatever it is. Dan ini kita sama-sama. Mari sudah kita siapkan sama-sama. Mari sudah kita angkat roti ini. Pada malam itu Yesus, waktu dia serahkan, bertemu dengan murid-muridnya sebelum dia diserahkan. Dia kumpul dengan muridnya, dia ajakan Holy Communion, perjamuan kudus ini. Dia mengambil roti, setelah itu dia mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat saudara, tubuh Yesus yang dipecahkan buat saudara dan saya. Mari kita makan. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari sudah kita minum. Setelah kita ikut semua perjamuan kudus, setelah saya ingin bless saudara, memberikan benediction, terima berkat Tuhan. Mari saudara, Bapa, kami mau bersyukur, berterima kasih karena kasih-Mu, karena pimpinan-Mu selalu, dan
di mana damai sejahtera dan sukacita dari Engkau selalu memenuhi hati kami. Sehingga Bapa kami terima berkat-Mu. Sudah siapkan hati saudara, terima berkat Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen.